Langkah-langkah sepatu bot militer Irak kini bergema di aula-aula sunyi Pangkalan Udara Al-Asad, sebuah benteng beton yang selama 2 dekade menjadi simbol supremasi Amerika Serikat di Baghdad. Aula dan koridor yang dulunya sibuk dengan hiruk-pikuk aktivitas personel Washington, kini berubah menjadi lorong-lorong yang kosong. Amerika resmi memutuskan untuk menyerahkan Pangkalan Udara Al-Asad sepenuhnya kepada Irak pada Minggu 18 Januari 2026. Penyerahan ini bukanlah keputusan yang diambil secara terburu-buru. Gemanya sudah ada sejak beberapa tahun ke belakang. Tapi momentumnya memicu tanda tanya besar. Sebab penarikan penuh ini terjadi tepat ketika Presiden Donald Trump melayangkan ancaman serangan terbuka ke jantung Iran. Apakah kawasan ini sudah dianggap terlalu rentan hingga menjadi sasaran empuk bagi hujan rudal balistik Teheran? Mari kita bahas dalam video berikut. Video yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Irak pada Sabtu 17 Januari 2026 itu memperlihatkan para komandan militer senior Irak berjalan menyisir setiap sudut fasilitas di Pangkalan Udara Al-Asad. Pangkalan itu telah menjadi tempat bermarkasnya pasukan AS selama lebih dari 2 dekade. Koalisi pimpinan AS untuk memerangi kelompok ISIS juga menarik diri dari markas Komando Operasi Gabungan, sehingga instalasi itu berada di bawah kendali penuh pasukan keamanan Irak. Meski begitu, pasukan AS masih berada di Pangkalan Udara Harir di Provinsi Erbil di wilayah Kurdistan. Sebab wilayah itu memiliki otonomi sendiri dan tidak dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintahan pusat Irak. Penyerahan kunci pangkalan ini menandai berakhirnya era kehadiran militer AS di Irak yang dimulai sejak invasi besar-besaran tahun 2003 silam. Pada puncaknya, Amerika menempatkan sebanyak 170.000 tentara di Irak. Tahun 2011, Presiden Barack Obama menarik pasukan AS dari negara tersebut. Sekitar 5.000 tentara lalu dikerahkan kembali ke Baghdad pada tahun 2014 atas permintaan pemerintah Irak untuk membantu memerangi ISIS. Lalu sejak Desember 2021 saat militer AS mengumumkan berakhirnya peran tempurnya di Irak, Washington menempatkan sekitar 2.500 tentara dalam kapasitas untuk memberi nasihat dan juga bantuan. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengungkap terdapat 4.418 anggota militer Amerika yang tewas di Irak antara tahun 2003 hingga 2012. Pihak pemerintah Irak dan AS menegaskan, rencana penarikan ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba dan telah dipikirkan sejak lama. Pembicaraan mengenai masa depan kehadiran militer AS telah dipikirkan secara matang sejak tahun 2023. Hal itu menyusul seruan berulang dari pemerintah Irak agar koalisi internasional mengakhiri misi tempurnya. Pangkalan Udara Al-Asad adalah satu dari 7 pangkalan udara paling strategis bagi Amerika Serikat di Timur Tengah. Namun posisinya yang strategis juga membuatnya terpapar resiko tinggi, terutama dari Iran. Kita bisa lihat dalam peta ini, menunjukkan jarak yang terbilang dekat antara Pangkalan Al-Asad dengan Iran karena kedua negara ini memang bersebelahan. Apalagi kondisi penarikan pasukan terjadi bertepatan dengan ancaman dari pemerintahan Donald Trump terhadap Iran yang dipicu oleh tindakan keras Teheran terhadap demonstran anti-rezim. Laporan dari CNN menunjukkan pangkalan ini telah menjadi sasaran empuk Teheran dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya terjadi pada Januari 2020 ketika Iran meluncurkan rentetan rudal balistik selama 2 jam penuh sebagai aksi balas dendam atas kematian Majen Qasem Soleimani. Teheran kala itu menargetkan area khusus pasukan AS di pangkalan bersama itu. Rentannya Al-Asad kembali terbukti pada Agustus 2024 ketika serangan roket oleh milisi yang berafiliasi dengan Iran melukai 5 anggota militer dan 2 kontraktor AS. Eskalasi semakin nyata pada pertengahan tahun 2025. Di tengah memanasnya perang antara Israel dan Iran, Pangkalan Udara Al-Asad kembali diguncang oleh serangan drone kamikaze misterius yang menimbulkan kerusakan signifikan pada fasilitas infrastruktur.
Berbagai jejak kekerasan Iran terhadap aset AS di Irak ini ditengarai menjadi dasar kuat bagi Trump untuk mengukur efek serangan balik Iran di masa depan. Sekarang mari kita beralih dari Al-Assad. Laporan dari The War Zone mengungkap bahwa Pentagon sedang menghimpun kembali kekuatan tempurnya di berbagai titik yang dianggap lebih aman. Sejak ancaman terhadap Iran meningkat, Washington telah mengerahkan gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln ke arah barat menuju wilayah Teluk. Amerika Serikat juga mengerahkan jet tempur F-15A Strike Eagle dari RAF Lakenhead Inggris menuju pangkalan di Yordania dan Lebanon. Ini menunjukkan bahwa AS sedang membangun pilihan serangan pemenggalan kepala atau decapitation strike terhadap aset komando dan kendali Iran. Meski begitu, Presiden Donald Trump masih enggan mengungkap rencana apa yang akan dilakukannya terhadap Teheran Selasa 20 Januari 2026. I can't tell you what's going to happen in the future, but supposedly they've taken that off the table. But last week they were going to hang on Thursday or Wednesday. They were going to hang I think 837 people, and they didn't hang anybody. So we're just going to have to see what happens with Iran. Di sisi lain, mengutip Newsweek, Teheran diperkirakan memiliki kemampuan rudal balistik yang dapat mengancam sekitar 40.000 hingga 50.000 pasukan AS yang tersebar di 63 pangkalan di seluruh Timur Tengah. Ini termasuk pangkalan besar Al-Udeid di Qatar dan pos-pos di Beirut. Hal ini memaksa Washington untuk bertindak sangat cermat guna menghindari terciptanya jumlah korban jiwa yang masif jika perang terbuka benar-benar pecah. Penarikan penuh pasukan Amerika Serikat dari pangkalan udara Al-Assad menandai berakhirnya salah satu babak terpanjang intervensi militer asing di tanah Irak. Keputusan ini memang telah dirancang sejak 2023, tapi momentum penyerahannya di awal 2026 tidak bisa dilepaskan dari konteks ketegangan tinggi antara Washington dan Teheran. Al-Assad telah menjadi titik rentan, mulai dari serangan rudal balistik 2020 hingga ancaman drone misterius 2025. Dengan menarik personel dari wilayah yang menjadi halaman depan bagi jangkauan rudal Iran, Amerika Serikat tampaknya sedang melakukan reposisi strategis untuk melindungi puluhan ribu tentaranya di kawasan Timur Tengah yang kian membara. Apakah langkah Amerika Serikat ini menjadi keputusan yang tepat? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.